Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cindy Serolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah kami Gizi dan Diet, di mana sebelumnya kami membahas tentang gizi ibu menyusui. Nah, menyusui itu sendiri adalah memberikan makanan dan minuman kepada bayi pada awal masa kehidupannya. Menurut WHO, tahun 2016, ibu yang memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan di dunia itu ada 38%, sedangkan di Indonesia itu ada 42%. Selebihnya sudah diberikan makanan dan minuman lain selain ASI atau pemberian MPASI. Kemudian manfaat menyusui bagi ibu sendiri, yang pertama itu untuk mencegah pendarahan setelah melahirkan. Yang kedua itu mengembalikan rahim ke ukuran semula. Yang ketiga mencegah timbulnya kanker rahim dan payudara. Yang keempat ada kontrasepsi alami. Yang kelima itu ada secara ekonomi lebih murah dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada manfaat menyusui bagi bayi. Yang pertama itu memberikan rasa nyaman, aman, dan terlindungi. Yang kedua, memberikan penghilang dahaga dan menyenangkan dengan suhu yang cocok. Ketiga itu ada memberikan kekebalan yang melindungi dari berbagai penyakit. Yang keempat, mengurangi resiko yang nantinya terkena kanker payudara pada bayi perempuan. Kemudian selanjutnya itu ada meningkatkan kecerdasan otak bayi. Nah, selanjutnya itu ada manfaat menyusui bagi bayi dan ibu. Yang pertama itu dapat mempererat jalinan kasih sayang antara ibu dengan bayinya atau bonding. Kemudian bayi akan merasakan kehangatan dan perlindungan dari ibu. Ibu akan merasa puas karena dapat memberikan yang terbaik bagi bayinya. Nah, menjadi dasar bagi perkembangan emosi bayi kelak. Di sini ada faktor yang dapat menyebabkan ibu tidak dapat menyusui. Yang pertama itu adalah ASI tidak keluar, di mana itu disebabkan oleh stres mental sampai penyakit fisik atau gangguan puting susu, termasuk malnutrisi. Kemudian itu bayi menderita kelainan saluran mulut, saluran napas, ataupun lahir tidak cukup bulan. Di sini ada fisiologi menyusui. Agar dapat menyusui, tubuh disiapkan mulai dari masa kehamilan atau payudara membesar, kemudian dilanjutkan dengan menyimpan cadangan energi berupa tambahan jaringan lemak dan volume darah. Kemudian dua refleks yang mempengaruhi produksi dan sekresi ASI. Ada refleks produksi ASI oleh H. prolaktin dan H. oksitosin, di mana H. oksitosin itu refleks pengeluaran ASI. Refleks produksi ASI itu adalah isapan bayi merangsang ujung saraf sensoris pada papila mamae, kemudian diteruskan ke hipotalamus yang disadarkan oleh otak. Kemudian memacu anterior hipofisa mengeluarkan H. prolaktin ke dalam darah. Kemudian akan memacu ke produksi susu pada sel-sel alveoli. Kemudian refleks mengeluarkan susu. Yang pertama itu ada isapan bayi, di mana akan memacu posterior hipofisa melepaskan oksitosin ke dalam darah. Kemudian akan memacu sel-sel miovitel yang mengelilingi alveoli dan ductuli berkontraksi. Kemudian akan memeras air susu dari alveoli, ductus, sinus menuju papila mamae. Kemudian akan dikeluarkan ASI karena kontraksi miovitel, disebut dengan let down reflex. Kemudian itu ada faktor yang meningkatkan refleks let down. Yang pertama itu melihat bayi, mendengar suara bayi, mencium bayi, dan memikirkan dan menyusui bayi. Selanjutnya itu adalah faktor yang menghambat let down. Yang pertama itu ada rasa khawatir atau cemas, kemudian ada susah, bingung atau pikiran kacau, dan selanjutnya itu ada takut. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.